Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu dengan Ustazah Tari lagi ya. Nah, pada pagi ini kita masuk tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, bermain di rumah teman. Tujuan pembelajarannya, 1. Siswa dapat menyebutkan dan melengkapi kalimat perintah dari isi teks yang berisi perintah yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. 2. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri alat dan bahan menggambar karya gambar imajinatif dengan tepat. 3. Siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan serta langkah-langkah menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatnya. 4. Siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dan pendek dengan benar. 5. Siswa dapat menjelaskan prosedur variasi gerak meliukkan badan tanpa berpindah tempat dengan benar. 6. Siswa dapat melakukan permainan lingkaran simpai dengan benar. 7. Siswa dapat menyebutkan dan mencatat isi teks pendek benda padat yang dibacakan dengan benar. 8. Siswa dapat melakukan pengamatan dan keragaman benda berdasarkan wujudnya dengan benar. 9. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai sikap yang mematuhi dan tidak mematuhi aturan dengan benar. Kemudian masuk ke materi ya. Ini pembelajaran 1 dulu. Nah, Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Nah, kemarin di subtema 1 juga ada ya. Ini nama permainannya yaitu lingkaran simpai. Di sini, ini lingkaran simpainya berbentuk lingkaran. Kemudian Beni datang ke rumah Udin bersama Edo, Siti, dan Lani. Mereka memetik jambu bersama. Mereka bermain dengan riang. Coba perhatikan gambar ini ya. Ini Udin dan teman-temannya sedang memetik jambu. Kalau alat yang digunakan ini kira-kira apa ya anak-anak? Apa ya? Tahu nggak ya? Ini yang digunakan adalah galah. Atau kalau bahasa Jawanya songgek ya, kalau bahasa Indonesianya itu galah untuk memetik jambu. Kemudian bacalah teks berikut. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Itu tadi ya galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Berarti alat yang digunakan tadi galah ya. Atau bahasa Jawanya tadi apa? Songgek. Kalau nggak tahu galah. Kemudian nah, ini gerakan memetik jambunya. Kalau ini tadi kan Lani memetik jambunya seperti ini menggunakan tangan. Berarti tangannya ke atas kan, kemudian menyentuh buahnya sedikit, baru dipetik. Yang dipetik seperti ini langsung ditarik ke bawah. Kemudian buahnya nanti jatuh ke tangan. Nah, gerakan kepalanya dimulai dari kanan kiri, terus kemudian ke atas. Setelah ke atas, kemudian ke bawah karena turun ke bawah. Itu gerakannya. Nah, kalau gerakan tangannya gini, ke atas direntangkan ke atas, kemudian ke bawah. Kalau sudah ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri. Nah, ini gerakan tangannya sesuai memetik buah jambunya. Kalau ini menggunakan tangan ya, kepalanya juga bergerak sesuai buahnya ada di atas. Kemudian tangannya juga
sesuai. Kalau memetik berarti tangannya ke atas, begitu ya. Ini gerakan memetik jambu, bisa dipraktekkan di rumah. Kemudian, nah perhatikan soal cerita berikut ini. Beni memetik 7 buah jambu, Udin memetik 7 buah jambu, Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Berarti ini soal cerita tentang tadi yang diambil anak-anak ya, diambil buah jambu tadi dibuat soal cerita. Kemudian cara menyelesaikannya seperti ini. Jawabannya, jambu yang dipetik tadi, Beni ada 7, Udin ada 7, Lani ada 7. Jumlah jambu semuanya berarti 7 ditambah 7 ditambah 7. Sama dengan 7 dikali 3. Hasilnya 21. Karena ini 7-nya ada 3 kali, berarti 7 kali 3. 7 ini tadi apa, Us? 7 ini tadi berarti 7 macam buahnya ini tadi. Buah jambu ada 7, Udin ada 7, Lani juga 7. Berarti 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 7 dikali 3 sama dengan 21. Kalau ini langsung dijumlah juga sama hasilnya 21. Berarti ini perkalian itu sama saja penjumlahan berulang. Kalau menjumlahkan yang teliti. Begitu ya. Nah, ini masuk ke pembelajaran 2. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Beni dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Ini perhatikan gambarnya. Mereka bermain lingkaran simpai. Lingkaran simpai kemarin bentuknya apa anak-anak? Lingkaran ya. Ini cara memainkannya. Harus dari atas dipegangin dengan tangan, kemudian dimasukkan ke kepala, lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya di sini ya. Ini nanti ini cara bermain simpai. Nah, apa yang dilakukan tadi? Bermain simpai. Kemudian bacalah teks berikut ini, benda padat. Ustazah baca ya. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Berarti cirinya benda padat itu dimanapun letaknya, dimanapun kamu meletakkannya, itu bentuknya tetap, tidak bakal berubah. Misal bentuknya simpai, kalau dipindah ke lemari juga nggak bakal berubah menjadi yang lainnya, karena tetap simpai, juga tetap simpai karena itu merupakan benda padat, dipindahkan kemanapun tetap tidak berubah. Nah, contoh yang lain, kursi juga bisa. Kursi dipindahkan, misal dipindahkan ke, kamu punya kursi di ruang tamu, dipindahkan ke kamar, mesti nanti bentuknya juga tetap kursi. Meja juga begitu, tetap bentuknya meja, simpai. Televisi juga begitu, misal ada televisi di kamar kamu terus dipindahkan ke ruang tamu, bentuknya juga tetap televisi, bukan berubah menjadi radio ya, karena ini merupakan benda padat. Pintu juga begitu, pintu di depan rumahmu, misal nanti dipindahkan ke belakang juga sama, bentuknya tetap. Itu merupakan contoh benda padat. Selanjutnya, pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Beni? Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Nah, ini ada sikap yang menunjukkan peraturan dan tidak menunjukkan aturan. Memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin berarti tidak menunjukkan aturan.
mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang, menunjukkan mematuhi aturan. Tidak mengambil barang sembarangan, berarti mematuhi aturan. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin, berarti tidak menunjukkan mematuhi aturan. Terus tidak membuang sampah sembarangan, berarti sama sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Jadi kalau hal-hal yang positif berarti itu menunjukkan mematuhi aturan yang ada. Misal yang tidak mematuhi aturan juga jangan dilakukan. Nah, ini ada bermain peran ya, Ustazah bacakan. Ini ada Beni dan Lani. Beni, Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Lani, aku mencari tempat sampah, Beni. Aku mau membuang sampah makananku. Beni, lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Lani, oh iya ya, Udin. Lani lalu memanggil Udin. Udin, iya Lani, ada apa? Lani, tempat sampahnya di mana Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Udin, oh mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Lani, wah terima kasih banyak Udin. Apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas anak-anak? Yaitu Lani ingin membuang sampah ke tempat sampah. Dia tidak tahu, kemudian tanya kepada Udin yang mempunyai rumah. Bagaimana menurutmu sikap Lani, Beni, dan Udin? Sikapnya berarti mematuhi aturan. Apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Ya ini tadi, membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan. Itu kan juga mematuhi aturan. Jika di rumah teman bermain, kamu mau membuang sampah juga begitu ya, harus dibuang di tempat sampah, jangan membuang sampah di sembarangan. Nah, ini bermain peran. Langkah-langkahnya apa, Us? Ini ya langkah-langkah bermain peran. Memahami dialog. Dialog itu apa ya? Dialog ya seperti ini. Beni, Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik halaman belakang. Ada apa? Ini yang dinamakan dialog. Kemudian vokal. Vokal berarti suara kamu harus keras, harus jelas. Walaupun keras, tetapi kalau tidak jelas sama aja, keras dan jelas. Itu yang dimaksud vokal. Ekspresi wajah. Kalau ekspresi wajah itu berarti ada banyak ya. Misal sedih, berarti harus sedih. Harus gembira, ya gembira. Misal marah, ya marah. Kalau ini ekspresinya apa? Ini ekspresinya misal memanggil Udin gimana? Oh iya iya Udin. Terus langsung memanggil Udin ya, berarti ini gembira. Jadi percakapan ini, bermain peran ini berarti ekspresinya gembira, tidak sedih karena tidak mengalami kesedihan. Nah, selesai. Cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat ya hari ini. Pembelajarannya 1 dan 2, jadi harus disimak baik-baik supaya bisa Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.